Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Teori Tetangga, berjumpa kembali dengan saya Esmikmah di channel Teori Tetangga. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang saat ini baru pertama kali mampir di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa Teori Tetangga yang setia menyaksikan video-video terbaru saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas tentang 4 tipe suami yang paling menyengsarakan istri. Anda perlu untuk tahu, jangan sampai itu ada dalam diri Anda, karena bisa membuat istri Anda jadi sengsara. Dan bagi para istri yang mungkin suaminya seperti ini, Anda harus tetap tenang, tetap bersabar. Jika memang hubungan tersebut layak untuk dipertahankan, silakan lakukan upaya ikhtiar secara lahir dan juga batin agar pasangan Anda bisa kembali mencintai Anda dan hubungan Anda bisa selaras kembali. Nah pemirsa, dalam menjalani hubungan pernikahan, tidak semua orang itu bisa menjalani tanggung jawabnya dengan baik. Ada suami yang dia itu justru menyengsarakan istrinya. Rumah tangga yang seharusnya bahagia justru menjadi seperti neraka bagi istri dan anaknya. Karena ada tipe-tipe suami yang seperti ini. Yang pertama adalah suami yang egois. Dimanapun tempatnya, orang yang egois itu pasti menyengsarakan ya. Banyak sekali suami yang egois, dia hanya memberikan uang sekedarnya. Kemudian yang lainnya dia pasrahkan kepada istri. Dia merasa bahwa uang tersebut sudah cukup untuk keperluan istri dan anaknya, dia sudah cukup untuk berkorban. Kemudian yang lain sebagainya, istrinya yang menanggung. Banyak kan yang seperti itu, suami di rumah hanya tenang-tenang saja, duduk manis, karena dia merasa sudah berkorban waktu dan juga uang tadi. Kemudian, hal yang lainnya, istrinya kerepotan sendiri. Banyak juga saya menemukan, istrinya bekerja, suaminya bekerja. Sampai rumah, suaminya enak-enakan, ya, nonton TV, main game gitu. Kemudian istrinya masih mengurus anak, menyapu, mengepel, mencuci baju, mengerjakan pekerjaan rumah, semuanya dipasrahkan kepada istri. Ini kan salah satu contoh kecil suami yang egois. Banyak sekali yang kita temui di kehidupan masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kalau Anda tidak menyadari bahwa itu bentuk keegoisan, sadarlah bahwa itu adalah bentuk keegoisan yang menyengsarakan istri Anda. Kemudian yang kedua pemirsa, suami yang tidak bisa memberikan apresiasi kepada istri. Banyak sekali suami yang tidak peduli kata terima kasih atau kata maaf ketika dia bersalah. Banyak sekali dia terlalu cuek pada kehidupan yang dijalani oleh istrinya. Dia merasa yang penting dia sudah kasih uang, yang penting dia selalu pulang tepat waktu, yang terpenting dia ada di rumah, nggak neko-neko, sudah cukup. Namun ternyata dia minim apresiasi atau tidak pernah sama sekali memberikan apresiasi kepada istrinya yang telah selama ini berjuang untuk dia, untuk keluarganya. Maka dari itu sesekali berikanlah pasangan Anda surprise, atau berikanlah dia baju yang bagus, atau ajaklah dia keluar sesekali saja, tidak perlu setiap minggu atau setiap bulan. Ya, minimal 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali sudah cukup. Yang penting itu Anda berikan sebagai bentuk apresiasi Anda kepada dia, gitu. Dan kemudian kalau misalkan Anda salah, ya Anda harus segera minta maaf kepada pasangan Anda sebagai wujud Anda mencintai dia, gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah suami yang tidak bisa memberikan nafkah dengan baik kepada istrinya, padahal dia memiliki kemampuan untuk bekerja. Saya banyak sekali menemukan masalah seperti ini, yang mana istrinya yang bekerja, suaminya yang numpang hidup kepada istrinya. Banyak sekali kasus seperti ini. Bahkan beberapa kali ada istri yang dia merasa nggak betah, dia sebenarnya pengen pisah, tapi dia malu. Tapi bagaimana nanti dengan anaknya? Bagaimana nanti kalau misalkan dia cerai? Dia bisa ketemu jodoh lagi atau tidak? Nah, akhirnya karena ketakutan-ketakutan itulah membuat dia tetap bertahan dengan suaminya yang tidak bisa bertanggung jawab. Gitu. Maka dari itu, para suami, jangan pernah Anda membiarkan istri dan anak Anda sengsara karena Anda mungkin gengsi. Karena mungkin Anda lulusan sekolah tinggi, kok kerjanya gajinya kecil, kok kerjaannya kayaknya berat, kemudian Anda memilih untuk memasrahkan tanggung jawab itu kepada istri. Jangan ya, jangan seperti itu. Itu sangat menyengsarakan istri dan anak Anda. Karena biar bagaimanapun, ketika Anda memiliki kemampuan untuk bekerja, bekerjalah, yang penting halal, dan itu lebih baik daripada Anda membiarkan
istri Anda berjuang sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak bisa menjadi pendengar yang baik untuk istrinya. Banyak sekali para suami yang lupa bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Baru diajak curhat oleh istrinya saja sudah merasa malas, sudah merasa enggak nanti gitu ya. Atau Anda mendengarkan tapi Anda selalu melupakan apa yang dia sampaikan. Ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi istri Anda. Sebenarnya itu adalah hal yang paling tidak menyenangkan, yang membuat istri Anda juga merasa tersiksa loh. Banyak sekali saya temui juga para suami yang dia itu care kepada teman kerjanya, atau mungkin dia mau diajak curhat oleh teman-temannya dulu gitu. Namun ketika dengan istrinya sendiri, dia merasa enggan. Kepada orang lain dia ramah, namun kepada istrinya dia susah sekali untuk ramah. Intonasinya masih tinggi, masih susah sekali untuk diajak ngobrol bersama, berdua, dari hati ke hati, susah sekali. Nah, kondisi ini menandakan bahwa Anda itu kurang bisa menjadi pendengar yang baik. Dan tentunya sebagai seorang wanita yang suka ngomong gitu ya, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ketika dia suka ngomong, dia pengen cerita ke pasangannya, tapi ke pasangannya malah menutup diri gitu. Yang bahayanya lagi kalau misalkan ada pria asing atau pria lain yang tiba-tiba mau jadi pendengar yang baik, akhirnya dia merasa tenang, merasa nyaman, timbullah rasa perselingkuhan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak Anda inginkan kan? Maka dari itu, daripada nanti pasangan Anda larinya curhat kepada pria lain, lebih baik Anda harus introspeksi diri dan mau menjadi pendengar yang baik bagi istri Anda. Begitu. Nah, itu tadi pemirsa 4 hal yang sebaiknya harus diperhatikan oleh seorang suami. Jadi bukan hanya selingkuh saja yang bisa membuat wanita sengsara, namun 4 hal tadi bisa membuat seorang istri sengsara menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan suaminya. Dan pemirsa, bagi Anda nih yang mungkin punya unek-unek atau Anda punya pendapat tentang tema kita pada hari ini, silahkan saya persilahkan untuk Anda membagikan pendapat Anda di kolom komentar, atau bisa juga kirim ke email teoritetangga@gmail.com. Sampai di sini dulu pembicaraan kita pemirsa. Saya harap kita bisa kembali lagi di lain video saya hanya di channel Teori Tetangga. Berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.